Ya ya. Pernah nggak teman-teman ngerasain ngalamin di rumah main handphone tapi nggak ada cemilan? Rasanya tuh pengen ngunyah tapi nggak pengen kenyang, ya kan? Nih, aku tadi lihat di marketplace nemu kudapan unik banget, dua kata unik, emping telo. Aku punya ide nih, gimana kalau kita langsung ke sana beli emping telo sekalian lihat produksinya? Soalnya biasanya kan emping tuh melinjo ya, tapi kok ini telo? Daripada penasaran, kita langsung ke sana yuk. Let's go. Tapi aku ganti baju dulu. Nah teman-teman, setelah melewati lorong panjang tadi, akhirnya saya sudah sampai ke tempat produksi emping telo ini. Daripada penasaran, yuk kita langsung masuk. Yuk. Ibu, Iya. ini lagi proses pembuatan ya Bu? Iya. Ini apa Bu? Sampai di mana? Ini getuk yang udah matang singkongnya ditumbuk toh tadi tumbuk. Getuknya sudah matang singkongnya, ditumbuk. Tumbuk kasar. Oke. Lanjut dikasih bumbu. Oke, proses pembubuhan ya Bu di sini. Iya, bener. Ini ada yang pedas, ada yang Ini enggak. original. Oh, yang ini original. Iya, Oh. ini yang pedas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya dengan Lea. Oh, dengan nggih. Ibu. Dengan Bu Siti. Ibu Siti. Ibu Siti lagi ngapain Bu? Lagi ini apa? Ini emping. Nata emping. Ini empingnya udah jadi Bu yang ini? Iya, sudah. Oh, udah jadi. Bisa Ah. dimakan Bu ya? Belum, ini belum mateng. Oh, ini belum matang, Iya. tapi udah kelihatan cantik, udah enak dimakan. Ibu, saya tadi lihat tuh ibu-ibu di belakang sana lagi numbuk-numbuk tuh. Itu lagi ngapain ya Bu? Oh, itu lagi proses buat bikin getuk terus dibuat emping ini, Mbak. Oh, beliau-beliau lagi proses bikin ketuk. Iya. Saya penasaran nih, emping telo ini apa sih Bu? Emping telo ini terbuat dari singkong, Mbak. Dari singkong? Iya, dari singkong dikupas, terus dicuci, dikukus, ditumbuk, terus nanti baru dipipihkan, Mbak. Oke. Iya, di dipipihkan. situ. Oh, ibu-ibu tadi mempipihkan itu ya Belum, prosesnya? Oh, itu belum. lagi proses pengambilan numbuk sama pengambilan sontrot, menyampur bumbu seperti Oh, itu. oke. Jadi Bu, ini proses numbuk ini berapa lama Bu? Nggak lama, Mbak. Ini yang penting halus aja. Halus ya, oke. Iya, sampai halus Prosesnya aja. Sampai halus, terus sampai proses jadi getuk. Iya, nanti kan dicampur bumbu tuh, Mbak, Iya. sama diambilin sontrot-sontrotnya nih loh, Mbak. Sontrot ini ya. Iya, nanti diambilin. Oke, kita sama buat pencampuran bumbu, ya. Bu, ini seru banget sih Bu. Ini tiap hari produksinya berkilo-kilo Bu. Iya, 2 sampai 3 kintal singkong, Mbak. Kintal Bu. Ibu, Iya. semangat Bu. Bu, saya pengen tahu nih variannya apa aja sih Bu emping telo ini? Oh iya, untuk varian Oke. ada yang paling best seller itu yang pedas manis, Yang suka pedas, tuh ada pedas manis. sama Oke. ekstra pedas. Oh, malah ada ekstra Iya, pedas lagi Bu. ada yang cabenya Pecinta banyak. pedas pasti happy banget lihat ini. Terus apa lagi? Sama Bu? gurih seledri. Yang original gurih seledri. Iya, gurih seledri. Terus ada buah naga. Unik Iya, sekali. ada. Jadi buah naga dicampur sama telo ini. Iya, iya, betul, Ditumbuk jadi apa Bu? Jadi emping. Emping. Iya. Oh, yang saya tadi lihat warnanya pink itu Iya, ya, cantik iya, banget. betul. Jadi ada teman-teman varian emping telo naga. Buah naga, iya. Buah naga. Jadi warnanya pink, lucu banget dan rasanya enak ya Bu. Tadi saya cobain. Iya. Oke. Ibu, tadi seru banget prosesnya. Iya. Saya pengen tahu nih gimana prosesnya dari awal pembuatan emping telo ini. Bisa cerita Bu? Oh iya. Untuk pertama mungkin kita pilih bahan baku dulu Ya, ya. benar, bahan baku yang baik ya, Bu. Yang baik gitu. Terus habis itu dikupas. Iya. Dikupas terus dicuci. Habis dicuci lalu dikukus sampai 2 sampai 3 jam. Iya. Nanti langsung ditumbuk Ditumbuk kasar gitu. kasar dulu, ya. Terus dikasih bumbu. Ye, tadi saya lihat bumbunya Iya. banyak gitu ya Bu, Wah. dicampur. Iya, campur bumbu sama diambilin itu loh Mbak, Serat-seratnya, sumbu-sumbunya ya, diambil, Itu dibersihin jadi lembut. Setelah selesai kan udah berupa getuk abul itu, Ye. baru digiling kayak Prosesnya digiling. digiling, habis itu nanti terus dipipihkan. Dipipihkan Iya, satu-satu gitu satu-satu ya Bu. ya. Dibentuk bulat-bulat gitu Iya, ya Bu. bulat biar ya bulat-bulat Biar gitu. emping ya, Bu. Iya.
Selesai itu udah? Selesai Langsung dijemur. Oh, setelah Iya, itu prosesnya dijemur. Ya, dijemur paling 1-2 hari sudah kering. Jadi proses pembuatan dari awal sampai akhir kisaran 2-3 hari. Iya, 2. Lama prosesnya tapi hasilnya memuaskan ya Bu? Iya, alhamdulillah, Mbak. Ibu, saya pengen tahu nih jenis-jenis singkong yang bisa dibuat emping telo ini apa aja? Oh, kalau untuk jenis toh Mbak, Oke. biasanya yang paling bagus itu yang kulitnya putih. Oh, yang Moncek, kulitnya itu putih. yang kayak ngelotok-ngelotok gitu loh Mbak. Oh, nggih, gede-gede itu ya, Bu? Ya, itu paling bagus. Kalau yang lain mungkin kayak medono juga itu Iya. bagus, sama meni juga bagus sih Mbak itu. Sumbernya dari sekitar sini aja ya Bu ya? Kalau singkong dari Wonosobo Mbak. Oh, ngambilnya Iya. dari situ. Nggih. Ibu, ini tuh Bantul Karang bisa terkenal sama emping telonya itu gimana sih ceritanya dan kenapa? Oh, untuk kemungkinan ya Mbak, kan Nggih. dari dulu, dari mungkin nenek moyang Ya, ya. dari tahun 70-an sudah ada 70-an produksi itu. ini. Iya, saking banyaknya pengrajin di Pedukuhan sini, mungkin itu Jadi familiar ya orang-orang familiar. kalau nyari ke Pasti sini. di Bantul Iya, Karang, Bantul Karang gitu adalah ya. pusat emping telo. Iya. Ini namanya apa Bu? Ini namanya gandek Mbak. Gandek. Iya, Bu. gandek terbuat dari besi, lumayan besi berat ya, Mbak. Bu? Iya. Nyobain nggak? Dibulet-buletin dulu Iya. terus di Nah, gini. Oke. Hmm. Wow, Mau nyobain Mbak? boleh Bu. Ya. Kuat nggak ya? Sini. Harus mantep ya Bu? Iya, Harus betul. yakin. 1, 2, 3. Lagi ya Bu? Udah lumayan. Oke. Ya. Oke Bu. Ini sambil mikirin orang yang disebelin ya Bu? Iya. Kalau ada teman-teman yang mau beli proses dan pengen lihat prosesnya itu gimana caranya? Kalau mau beli bisa langsung lewat WA atau Mbak? Oke. Langsung bisa. Kayak tadi saya Bu, WhatsApp Ibu dulu Iya, ya. Oke. gitu bisa. Terus kalau mau datang langsung ke sini juga bisa. Oke, buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain si emping telo ini, bisa langsung WhatsApp Ibu, nanti nomornya akan kita kasih atau langsung melalui media sosial Ibu. Iya. Oke. Nah, teman-teman, tadi lihat kan proses pengupasan dan pembersihan akar singkong, itu kan banyak limbahnya tuh. Tapi tenang aja, limbahnya bisa langsung dipakai buat pakan ternak. Yuk kita lihat yuk, sapinya lagi makan enak ya. Wih, pinternya. Nah guys, kalau kalian berkunjung ke sini, selain buat belanja, kalian juga bisa belajar untuk proses produksinya si emping telo ini. Karena sebagian warga sini juga sudah memproduksi emping telo ini. Jadi banyak ilmu yang bisa diserap ya Ibu ya. Iya. Jangan lupa mampir ke sini ya. Kali ini kita berada di sentra IKM Emping Telo, Bantul Karang, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bersama saya merupakan salah satu pelaku usaha di sentra tersebut. Beliau adalah Ibu Siti. Leres Bu? Nggih, Yes. leres. Sudah berapa lama Bu? Kalau misalnya Kalau kami langsung terjun itu dari tahun 2012 Pak. lumayan lama Tapi ya. kalau dari Simbah Buyut kan dulu dari tahun 70-an. Berarti turun-temurun? Iya, gitu, ya? dari Simbah Buyut ke Simbok ya. Mm-mm. Terus baru ke kami. Tapi Simbok juga masih produksi. Kalau Simbah yang sudah nggak ada. Sekarang saya tanya Bu, kalau pasarnya nih, pasar dari emping singkong ya, emping telo itu sudah kemana aja sementara ini? Alhamdulillah kisaran Bantul, alhamdulillah ya kayak swalayan juga alhamdulillah udah. Oh, swalayan juga sudah. Oke. Yang deket-deket sini aja swalanya ya. Tapi paling tidak sudah masuk ke pasar modern Iya, ya, bukan hanya pasar tradisional. iya sama pasar-pasar gitu, terus sama luar kota. Kalau misalnya minta dikirim luar pulau gitu. Mungkin untuk pemasaran ya Pak, bisa dibantu pemasaran biar bisa lebih luas lagi, banyak yang mengenal lagi seperti itu. Iya, ini juga merupakan salah satu upaya kami Bu melalui program Jalita Sentra itu untuk mengangkat potensi sentra dari produk maupun sentra sendiri ke ranah digital sehingga nanti akses pasar menjadi lebih luas. iya. Jadi tidak hanya masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat secara global. Bahkan dunia pun juga bisa melihat. Kalau misalnya nanti sini sudah siap secara kapasitas produksi, kita akan fasilitasi pelatihan ekspor. Oke, Mungkin siap. pada awalnya tidak melakukan ekspor sendiri ya, dalam Iya. ini, tapi kita bisa mengesup dulu dengan eksportir yang memang sudah ada. Oh iya. Untuk mungkin regenerasi ya Pak ya. Kan sekarang itu anak-anak muda itu kadang kurang tertarik
Karena kan ya lumayan apa ya, capek mungkin atau ribet ya untuk regenerasi itu biar para muda-muda itu bisa semangat. Oke. Masalah regenerasi sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh sentra ini, Bu. Beberapa sentra yang pernah kita bina pun memang masalah yang sangat utama itu adalah regenerasi. Apalagi generasi Gen Z kesini itu memang generasi rebahan ya, yang tidak mau bekerja agak keras sedikit. Nah, kita akan coba bantu mendesain suatu kegiatan pelatihan atau motivasi yang kita akan coba mendatangkan influencer atau motivator sehingga anak-anak tergerak untuk bisa terjun mungkin tidak dari sisi produksinya tapi dari sisi pemasaran. Pemasaran mereka kuat dengan teknologinya, mungkin kita bisa bantu di situ. Nanti kita selaku Pemda DIY melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mencoba mendesain format pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu nanti. Iya, terima kasih banyak Pak. Disperindak DIY melihat peluang pasar produk emping telo dari sentra IKM Telo Karang Bantul ini sangat potensial sebagai makanan kudapan masyarakat maupun oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung di DIY. Jadi Disperindak DIY siap untuk berkolaborasi, bersinergi dalam rangka mengembangkan agar lebih dikenal di masyarakat luas, baik melalui pemasaran online maupun pameran-pameran yang diselenggarakan baik di lokal, nasional maupun luar negeri. Dan yang perlu dikembangkan juga yaitu terkait eduwisata melalui sekolah-sekolah agar anak-anak mengetahui cara membuat emping telo ini. Kemudian mereka juga diharapkan lebih mencintai produk lokal sehingga melalui eduwisata ini diharapkan perekonomian masyarakat di sekitar sentra IKM Telo ini semakin berkembang sehingga secara umum meningkatkan PAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Emping singkong mantap. Menjadi menarik karena di sini emping telo menjadi salah satu sumber mata pencaharian dari warga masyarakat yang melibatkan lebih dari 50 kepala keluarga sama-sama memproduksi satu barang yang bisa dijadikan sebagai produk andalan setempat. Atau one village one product ya. Di sini kita punya emping telo. Emping telo ini menarik, cukup unik karena secara produk dia bahan bakunya stabil, bagus, mudah didapatkan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dari telo murni lokal dalam negeri, bukan impor. Terus kemudian untuk pengolahan juga bisa melibatkan berbagai kalangan masyarakat, berbagai kelompok usia dan berbagai jenis kelamin, sehingga ini merupakan salah satu model dari pemberdayaan dan juga pertumbuhan ekonomi inklusif. Nah, kita berharap semoga industri ini semakin berkembang dan semakin berkembang, mulai masuk ke segmentasi yang lebih luas, dan produk emping telo ini bisa menjadi snack harian kita juga, diferensiasi dari emping melinjo ya. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kekhawatiran tentang asam urat itu di melinjo, maka kita bisa beralih mengambil emping telo sebagai substitusi produknya. Kalau kita bicara tentang kendala, maka salah satu kendala paling utama itu adalah pada pengeringan. Selama ini 100% masih menggunakan tenaga matahari, energi alam. Yang ini kita berharap nanti dari dinas bisa membantu untuk membuat produk-produk inovatif sehingga proses pengeringan bisa berjalan lebih baik, sehingga tidak terlalu terpengaruh nanti dengan kondisi cuaca yang ada di luaran sana. Ini adalah produk emping telo yang diproduksi oleh Sentra Industri Emping Telo di Bantul Karang. Kami mengajak teman-teman generasi muda untuk mencoba untuk mencicip ini makanan lokal dari bahan baku lokal dengan cita rasa modern. Kami juga mengajak, monggo silahkan bikin konten di sini, bikin program-program edukasi di sini agar nanti Sentra Industri Emping Telo Bantul Karang Regenharjo ini semakin berkembang. Emping telo Bantul Karang istimewa. Permisi Bu, Oh iya Mbak, mau beli emping telo. mau berapa kilo? 2 kilo aja yang extra pedas, terus 1 kilonya yang biasa. Oh iya, kok banyak amat, mau buat apa Mbak? Mau buat nobar drakor nanti malam Bu, soalnya saya cari cemilan yang sehat sama nikmat. Bu, kok yang ini rasa apa? Rasa buah naga. Oh, saya mau deh Bu yang ini. Oh iya Mbak,
Ini pesanannya. Oh udah semua. iya, makasih ya Ibu. Ya, sama-sama ya, Mbak. Iya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau cemilan enak kayak aku ini, bisa langsung aja datang ke Sentra Emping Telo di Bantul Karang. Kalau enggak, teman-teman semuanya juga bisa pesan di Marketplace. Gurih, pedas, buah naga. Enak semuanya. Teman-teman, kalau lagi gabut emang paling enak ngemil olahan nih, emping singkong atau telo ini. Ini menjadi bukti kita harus selalu mendukung industri lokal dengan berbelanja ke sentra-sentra IKM atau minimal kita berbelanja dan mempromosikannya karena produk ini luar biasa dan wajib kalian coba. Buat saya, ini emping singkong atau telo ini yang rasa buah naga. Kenapa? Karena selain nih lihat warnanya pink, rasanya juga enak. Sebelum saya menghabiskan bungkusan ini, sebaiknya saya pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di sentra-sentra IKM selanjutnya. Saya Lea, matur nuwun. Kalian harus coba ya. Mau? Sorry banget, ini bener-bener nggak bisa berhenti makan. Bye-bye.